Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Nah, jadi di video kali ini saya Nurul Magfirah Sufu akan menjelaskan tentang inhalasi sederhana. Nah, video ini merupakan salah satu tugas dari OSCE mata kuliah keperawatan keluarga. Nah, adapun pengertian dari inhalasi sederhana adalah yaitu pemberian obat atau aromaterapi dengan cara dihirup ke saluran pernapasan. Nah, dengan alat dan bahan dan juga cara sederhana yang bisa dilakukan di lingkungan keluarga. Untuk tujuannya, inhalasi sederhana punya 3 tujuan, yaitu yang pertama mengurangi sesak akibat sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh sekret, yang kedua mengencerkan sekret yang tersumbat di jalan napas, yang ketiga adalah menghilangkan sekret di jalan napas. Nah, inhalasi sederhana ini diberikan kepada siapa aja sih? Nah, untuk indikasinya, yang pertama pada klien yang mengalami sesak akibat sumbatan jalan napas yang disebabkan oleh sekret, yang kedua pasien yang mengalami batuk pilek dengan produksi lendir berlebih namun sulit dikeluarkan. Nah, untuk kontraindikasinya, please jangan kalian berikan ke anak yang baru selesai makan atau baru selesai minum susu. Untuk apa? Untuk menghindari efek mual dan muntah dan juga mengakibatkan makanan itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, jadi guys, inhalasi sederhana juga itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya apa? Yang pertama, alat dan bahannya mudah ditemukan di rumah. Yang kedua, cara pemberian terapinya itu gampang. Dan yang ketiga, yang paling penting, biayanya terjangkau, nggak kayak kita harus pakai nebulizer lagi gitu loh. Adapun kekurangannya, yang pertama, pasien beresiko terkena air panas karena kita menggunakan air panas pada inhalasi sederhana ini. Kemudian yang kedua, jumlah dosis atau obat itu tidak pasti ukurannya, yang ditentukannya itu nggak pasti. Kemudian yang ketiga, uap dan air panas aromaterapi yang terlalu kuat bisa mengakibatkan terapi itu kurang efektif pada balita. Nah, baik teman-teman, jadi adapun alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama wadah berupa botol, mangkok ataupun baskom kecil. Nah, di sini saya menggunakan baskom kecil ini. Kemudian yang selanjutnya adalah obat inhaler atau aromaterapi, yaitu saya sini menggunakan minyak kayu putih caplang. Kemudian yang selanjutnya adalah gelas ukur, karena di rumah saya nggak punya gelas ukur, jadi tapi ini ada ukurannya sih guys, 200 ml. Kemudian yang ketiga, tisu atau handuk kecil, karena saya tidak punya handuk kecil, saya menggunakan kain. Kemudian yang terakhir yaitu air panas. Ini air panas banget. Nah, kita lanjut ke prosedur pelaksanaannya. Yang pertama adalah fase prainteraksi. Fase prainteraksi ini sebelum kita ke pasien, kita cuci tangan dulu dan kemudian siapkan alat dan bahannya. Di sini semua alat dan bahannya sudah siap ya guys. Baik, fase selanjutnya itu fase orientasi, di mana kita memberikan salam, kita menanyakan kondisi pasien, menjelaskan tujuan dari prosedur, dan juga kita melakukan info konsen seperti Assalamualaikum Pak atau Assalamualaikum Bu, jadi bagaimana keadaannya, apakah masih batuk-batuk. Kemudian kita jelaskan jadi prosedur inhalasi sederhana ini begini. Kemudian kita minta persetujuan, apakah Bapak setuju dengan prosedur ini. Oke, setuju. Kita lanjut ke fase selanjutnya. Oke guys, kita lanjut ke fase kerja. Yang pertama, pastikan kita melakukan prosedur ini dalam ruangan yang tertutup. Kemudian pastikan kita sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, atur pasien dalam posisi nyaman, bagusnya sih duduk. Kemudian letakkan semua alat-alat itu kepada pasien, terutama ini ya, yang untuk dipakai inhalasinya. Nah, yang pertama kita masukkan 250 ml air ke gelas ukur. Oke, saya ambilkan dulu ini guys. Ini panas sekali. Oke, 200 ml. Kemudian kita berikan aromaterapi 2-3 tetes ke dalam gelas ukur. 1, 2, 3. Dan selanjutnya gelas yang berisi aromaterapi ini dituangkan ke wadah. Ini ya guys.
wadah ini. Kita tutup wadah ini. Kemudian minta pasien untuk menghirup uap yang ada di air dalam wadah ini ya guys. Jadi seperti ini. Hirupnya itu 10-15 menit hingga pernapasan lega seperti ini. Nah, seperti itu dilanjutkan sampai 10-15 menit. Kemudian sampai merasakan pernapasannya sudah lega. Nah, setelah itu rapikan alat dan bahan, rapikan pasien, dan jangan lupa kita ke fase terminasi, yaitu mengevaluasi bagaimana tindakan yang kita telah lakukan dan juga dokumentasi. Jadi kita tanyakan bagaimana perasaannya sekarang Pak, apakah sudah baik-baik saja pernapasannya setelah kita melakukan prosedur ini. Nah, seperti itu, jangan lupa catat prosedur yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Jangan lupa kalian bisa coba tutorial ini di rumah kalian masing-masing. Keep healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.